Salam, Horas Damung Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 5 September 2022 diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dukun i gabi tugu marohamuna di bagasa Tuhani, dot di bagasan hagugu onna natugui. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, Paulus sering menggambarkan bahwa hidup orang Kristen di dunia ini adalah hidup dalam pertandingan-pertandingan. Hidup orang Kristen di dunia ini adalah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Pertarungan-pertarungan itu hanya dapat dimenangkan ketika seorang Kristen di dalam kehidupannya dia mempunyai perlengkapan senjata rohani. Paulus sudah mengatakan dalam firman-Nya suratnya kepada Efesus dengan senjata-senjata rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Maka dengan itu dia akan dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Dengan senjata rohani yang dimiliki seorang Kristen, maka dia akan mampu mengalahkan dirinya sendiri dan belajar sesuai dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan-Nya. Dikatakan di situ ketika Paulus di dalam surat kepada jemaat Efesus mengatakan kepada mereka supaya mereka itu setiap orang di dalam kehidupannya maka dia hidup sesuai dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Setiap orang akan melihat statusnya di dalam kehidupannya, posisinya, dan tugas tanggung jawab yang diembannya, maka dengan itu dia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan penuh tanggung jawab. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya juga dia dikatakan di situ, dia supaya senantiasa kuat. Kekuatan itu bukan karena kekuatan fisik kita. Kekuatan itu bukan bersumber daripada tenaga kita, dari otot kita. Kekuatan itu bersumber daripada kekuatan daripada Allah sendiri. Kuat kuasa daripada Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, menguatkan kita menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dikatakan supaya senantiasa kuat di dalam kekuatan-Nya. Paulus selalu mengatakan kepada kita supaya setiap orang Kristen dikatakan di situ, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu, hai para bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan, hai istri-istri, dan sebagai semuanya dikatakan oleh Paulus supaya melakukan tugasnya dengan baik. Dikatakan di situ, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yaitu ada beberapa perlengkapan senjata rohani yang harus dikenakan oleh setiap anak-anak Tuhan.
Yaitu dikatakan perlengkapan senjata Allah untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis yang akan kita lakukan kalahkan. Oleh karena itu dikatakan di situ, di dalam kehidupan kita ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, dengan perlengkapan senjata rohani tersebut, yang semuanya selalu berhubungan dengan Allah, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Tuhan, kita akan mengalahkan segala roh-roh jahat, mengalahkan roh-roh zaman yang bisa menghambat kita untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita diingatkan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak kalah oleh karena kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita tidak kalah oleh karena tipu muslihat iblis yang sering melemahkan iman kita, yang sering mengganggu pikiran kita, yang sering merongrong kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, kenakan senjata perlengkapan rohani itu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, tetapi bersandar dan letakkanlah hidup Anda, seluruh rencana Anda, rancangan Anda hanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pengasihan Tuhan, kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang harus kita andalkan, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan pikiran kita, bukan tenaga kita. Karena tenaga kita, kekuatan kita hanyalah terbatas, hanyalah sedikit. Sementara kita tahu bahwa iblis itu tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia selalu mengganggu iman kita dengan kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, roh memang kuat, tapi tubuh itu, daging itu lemah. Kira-kira todi ali-ali itu ia daging. Yang menyatakan kedagingan kita itu lemah. Ketika kita hidup dalam kedagingan kita, menuruti kedagingan kita, maka kita akan lemah. Kita akan gampang dikacaukan oleh iblis. Kita akan gampang dikalahkan oleh iblis. Tetapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan senjata-senjata rohani, dikatakan kepada kita, yang kita kenakan itu, maka segala tipu daya, tipu muslihat iblis akan dapat kita tolak. Dan kita akan senantiasa semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa hidup dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Karena dengan doa kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada tangan Tuhan. Dengan berdoa kita akan meminta kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, daman dainang yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Oleh karena itu, mari dikatakan kepada kita, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang kita andalkan. Hagogoon ni batai mana dapat tujolo di sadogul meningoluta. Luas mah debata. Biarkan Tuhan itu melalui Roh Kudus-Nya
bekerja dan memampukan kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Biarkan Roh Kudus itu yang menguatkan kita, memampukan kita melakukan segala kegiatan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga seluruh kegiatan kita, seluruh hidup kita, seluruh apapun yang kita kerjakan itu semuanya adalah dalam rangka melayani kerajaan Tuhan, melayani kehendak Tuhan di dunia ini, melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini, sehingga ketika kita melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kita akan senantiasa bersuka cita. Iblis, diri kita sendiri, dunia ini akan membenci kita, akan merongrong kita, akan menantang kita. Tetapi dengan Roh Kudus bersama-sama dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pemenang. Hidup kita dalam pertarungan melawan kuasa-kuasa iblis, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat, melawan diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu melawan itu dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, karena dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, kami telah merasakan kemenangan-kemenangan. Dengan pertolongan-Mu juga, kami akan menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kami. Semua roh-roh jahat yang bisa menghambat kerajaan-Mu. Terutama kami mampu untuk melakukan keinginan kami sendiri bertentangan kehendak-Mu. Hanya karena pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Oleh karena itu biarkan kami seluruh anggota jemaat-Mu, seluruh orang-orang percaya kepada-Mu melakukan tugas kegiatan aktivitas mereka hanya sebagai kesempatan untuk melayani kerajaan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa melalui pekerjaan kami Tuhan akan berkati kami. Terima kasih Bapa Surga. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Terimalah kekuatan daripada kekuatan kuat kuasa Tuhan. Horas, selamat pagi.